Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang mana di sore hari ini kita alhamdulillah bisa bersua kembali dalam kajian online. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian akidah kita, yaitu yang kita kutip dari kitab Khud Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah. Sebelumnya telah kita singgung tentang al-firqah atau golongan-golongan yang menyimpang dalam masalah tauhid asma was sifat. Adapun golongan pertama yang telah kita sebutkan yaitu golongan musyabbihah atau mumassilah, di mana manhaj mereka ini menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya makhluk. Baik. Tentu akidah ini, pemahaman seperti ini jelas keliru karena bertentangan dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman banyak dalam ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasannya Allah tetapkan baginya sifat as-sami' al-basir, dan Allah nafikan baginya permisalan, yaitu penyerupaan. Kemudian Allah juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai sedikit pun, ya, sedikit pun. Tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan bawakan kembali tentang golongan-golongan yang menyimpang, yaitu golongan yang kedua, al-mu'attilah. Golongan mu'attilah. Baik, sebelum kita jelaskan siapa mu'attilah, yaitu kami ingin paparkan sedikit tentang bahwasannya kita harus yakini agama Islam adalah agama yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umat ini apa yang telah Allah wahyukan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada sedikit pun yang Rasulullah sembunyikan. Ya, bahkan Rasulullah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat sempurna, yang syamil, yang mencukupi, ya, dan sangat detail sekali. Jangankan masalah tauhid asma wa sifat, masalah-masalah yang sifatnya terkait dengan kehidupan sehari-hari, masalah makan kita, masalah minuman kita, masalah pernikahan, masalah berpakaian, ya, kemudian masalah-masalah bermuamalah dengan manusia, Nabi kita alaihi salatu wassalam sudah terangkan dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya. Masalah bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, salat, zakat, kemudian bahkan masalah buang hajat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita semuanya. Sampai
salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, laqad tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, sungguh telah meninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan tidaklah burung mengepakkan kedua sayapnya, melainkan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, telah menjelaskan bagaimana ilmunya. Artinya hadis ini menunjukkan segala hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba, imma yang terkait dalam urusan dunia, terlebih urusan akhirat, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ma min syai'in yuqarribuna ilal jannah wa yubaiduna minan nar illa qad bayyanahu. Tidak ada sesuatu yang menjadikan seseorang mendekatkan kepada surga, suatu amalan yang menjadikan seseorang mendekatkan kepada surga, melainkan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah jelaskan. Dan tidak sesuatu dari perkara-perkara suatu amalan yang menjauhkan seseorang dari neraka, melainkan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah jelaskan. Sungguh jelas masalah agama ini. Kemudian juga sahabat Salman Al-Farisi dalam riwayat Imam Muslim juga mengatakan, beliau mengatakan ketika ada seseorang Yahudi bertanya kepada beliau, hal qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah, wahai Salman, apakah nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat? Kemudian Salman menjawab, qal ajal laqad nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Ya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang buang hajat, bahwasanya beliau melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar maupun kencing. Sehingga orang Yahudi itu tak kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kemudian masuk Islam. Baik, dari sini kami akan jelaskan maksudnya. Jangankan masalah tentang tauhid asma wa sifat, yang ini merupakan pondasi bagi seorang hamba dalam berakidah. Masalah-masalah yang sifatnya muamalah, yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari saja Rasulullah SAW jelaskan. Maka terlebih masalah yang urgen, masalah yang penting, yang itu merupakan pondasi bagi setiap muslim, itu masalah tauhid. Tentu jelas, tentu Rasulullah SAW telah jelaskannya. Taib, kita masuk golongan yang kedua, yaitu tadi apa? Golongan Mu'attilah. Nah, Mu'attilah ini nanti terbagi menjadi 4 golongan lagi. Yaitu Mu'attilah adalah wahumul ladzi ankaru ma sammallahu ta'ala wa wasafa bihi nafsahu inkaran kulliyan aw juz'iyan aw wa harrafu min ajli dhalika nususul kitabi was sunnah fahum muharrifuna lin nusus mu'attiluna lis sifat wa qad inkasama wa qadin qasama haula'i ila arba'i tawaif. Golongan yang kedua adalah Mu'attilah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran yang bentuknya kulian, keseluruhan, atau sebagiannya saja. Jadi Mu'attilah itu golongan yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah, ada yang keseluruhan dan ada yang sebagian saja. Kemudian mereka mentahrif,
menyelewengkan, ya, menyelewengkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan mereka memberikan kepada makna yang lain, menyelewengkan dengan makna yang lain. Mu'attiluna lis-sifat, sebagian mereka mentakwid, mentaktil, mengingkari, membuang sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terbagi menjadi 4 golongan. Ya, kita akan bahas. Jadi Mu'attilah, golongan yang mengingkari nama dan sifat Allah, entah keseluruhan maupun sebagian saja, ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, at-taifatul ula, golongan yang pertama, al-asy'ariyah. Yang pertama adalah orang-orang Asy'ariyah. Wa man dhahahum, dan orang yang selevel dengan mereka, yang sejalan dengan mereka, minal maturidiyah wa ghairihim, wa tariqatuhum annahum asbatu lillahi al-asma' wa ba'das sifat. Wa nafau haqa'iqa aksariha wa raddu ma yumkinuhum radduhu minan nusus wa harrafu ma la yumkinuhum radduhu wa summu dhalika ta'rif tahrifa, ya, wa summu dhalika ta'rif tahrifa ta'wilan. Perhatikan di sini. Yang pertama, yang termasuk bagian dari golongan Mu'attilah, yaitu Asy'ariyah dan orang-orang yang selevel dengan mereka dari kalangan Maturidiyah. Kita sering dengar apa maksud dari Asy'ariyah, Maturidiyah. Ringkas cerita, bahwasanya dulu penggagas akidah Asy'ariyah yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, makanya dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari itu Asy'ariyah. Jadi pengikutnya mengatasnamakan, mengikuti ajaran Abul Hasan Al-Asy'ari, maka mereka menisbatkan dengan Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Taib. Kita kembali kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, beliau dari akidah Mu'tazilah, kemudian bertemu dengan akidah Maturidiyah. Ya, fase yang kedua, akidah Maturidiyah. Ya, kemudian beliau melepas yang ketiga. Ya, melepaskan akidah setelah berdebat, ya, setelah berdebat dengan bapaknya ini, beliau merasa belum mendapatkan jawaban yang sangat puas. Jadi bapaknya ini, bapak tirinya ini belum bisa memberikan jawaban yang puas kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga Abul Hasan Al-Asy'ari waktu itu uzlah, menyendiri, ingin mencari jawabannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada akidah imam yang keempat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan beliau menyeru, ya, di atas mimbar, bahwasanya saya melepas akidah Asy'ariyah ini, akidah, ya, Mu'tazilah ini, sebagaimana saya melepas baju dari tubuhku ini. Kemudian beliau kembali kepada pangkuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menulis sebuah kitab yang menunjukkan rujuknya kepada pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Kemudian juga beliau menulis kitab Maqalat Al-Islamiyyin yang menunjukkan bahwasanya beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kisah singkat bahwasanya gabungan akidah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Itu ketika beliau bertemu dengan Abul Mansur Al-Maturidi. Ya, namun disayangkan ketika beliau bertobat ke pangkuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun pengikutnya ini yang mengatasnamakan Asy'ariyah tidak mau kembali kepada pangkuan akidah sebagaimana yang dianut oleh penggagasnya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka tetap kekeh di atas akidah yang dulu beliau di atas akidah Mu'tazilah. Ini jelas keliru, ya, jelas keliru. Tayyib. Jadi mereka ini, bagaimana akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini? Jadi mereka, manhaj mereka menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, menetapkan menamatkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'das sifat, dan menetapkan sebagian sifat. Menetapkan nama saja dan menetapkan sebagian sifat. Jadi mereka menetapkan nama cuma sebagian saja, tidak keseluruhan. Baik.
Kemudian mereka menafikan hakikat kebanyakannya. Jadi mereka menafikan sifat-sifat ya yang itu bagi Allah Subhanahu wa taala kebanyakan, yaitu menafikan kebanyakan sifat-sifat hakikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menolak apa yang memungkinkan ditolak. Ya. Jadi kalau menurut mereka tidak sesuai dengan akal, maka mereka tolak nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kharrafu ma la yumkinu raddu. Namun ketika enggak mungkin untuk ditolak, untuk diingkari, ya, maka mereka berusaha untuk mentahrif, memalingkan sifat tersebut kepada makna yang lain. Wasummu dzalika tahrifa ta'wilan. Mereka menamakan tahrif, yaitu menyelewengkan nas atau nama sifat tersebut dengan tahrif, yaitu menyelewengkan dengan makna yang lain, mentakwil dengan makna yang lain. Jadi saya ulangi lagi, manhaj Asy'ariyah Maturidiyah adalah mereka menetapkan nama bagi Allah dan menetapkan sebagian sifat bagi Allah. Namun kebanyakan sifat mereka nafikan, mereka ingkari. Nah, ketika mereka menetapkan sifat bagi Allah ini, ya, mereka menetapkan sifat bagi Allah ini karena bagi mereka mengatakan bahwasannya ini mencocoki akal, sehingga mereka tetapkan. Namun kata mereka, kalau tidak mencocoki akal, mereka tolak itu sifat. Bahkan kalau tidak mungkin untuk ditolak, untuk diingkari, ya, maka mereka berusaha untuk mentahrif, menyelewengkan sifat tersebut dengan makna yang lain, yang mereka sebut dengan takwil, ya. Nah, kita lihat sifat apa saja yang mereka tetapkan. Fa asbatu lillahi minas sifati sab'i sifat. Ya, mereka menetapkan bagi Allah sab'a sifat, 7 sifat. Al hayatu, hayat, hidup. Wal ilmu, wal qudratu, berkehendak. Wal iradatu, sama berkehendak. Wal kalamu, wal qudrah, ya, berkuasa. Irada, berkehendak. Wal kalamu, berbicara. Kemudian was sam'i, yaitu mendengar. Wal basari, yaitu melihat. Ala khilafin bainahum, ya, atas perselisihan di antara mereka. Wa bainas salafi fi kaifiyati isbati ba'di hadhihi sifat, dan di antara para salaf tentang kaifiyah, tata cara menetapkan sebagian sifat-sifat ini. Jadi mereka ketika menetapkan sifat ini saja, sifat 7 ini, hayat, kemudian ilmu, kemudian kudrah, iradah, kalam, sama, dan basar, mereka tetapkan sifat yang 7 ini, mereka menyelisihi manhajnya salaf, ya, menyelisihi manhaj salaf. Jadi kaifiyah ketika menetapkan sifat-sifat yang 7 ini, mereka sudah berseberangan dengan akidahnya salaf, karena mereka menetapkan sifat ini dengan akal mereka, ya, karena sesuai dengan akal ini layak untuk kita tetapkan, maka kita tetapkan, ya, sifat yang 7 ini. Wa syubhatuhum fi ma dabu ilaih. Kemudian apa syubhat mereka? Syubhat mereka apa? Kenapa mereka menetapkan sifat yang 7 itu saja? Annahum i'taqadu fi ma nafauhu anna isbatahu yastalzimu tashbiha ay tamtsila. Jadi mereka meyakini bahwasannya, ya, mereka ketika menafikan sifat-sifat Allah yang lainnya dan mereka hanya menetapkan sebagiannya saja, mereka memiliki syubhat. Kata mereka, karena ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, ini mengharuskan tashbih, berarti menyerupakan dengan sifat makhluk. Ini syubhat mereka, ya. Jadi ketika mereka menetapkan sifat bagi Allah,
Kata mereka berarti yastalzim, mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Wa qalu fima asbatuhu. Ya. Jadi ketika mereka menetapkan sifat bagi Allah, mereka mengatakan, karena kalau kita tetapkan sifat tersebut berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kami nafikan. Nah, waqalu, dan mereka mengatakan fima asbatuhu, atas apa yang mereka tetapkan? Karena mereka menetapkan sebagian sifat. Ya. Kita tanya kepada mereka, loh, kenapa kalian tetapkan? Kalian kenapa tetapkan sebagian dan kalian nafikan sebagian? Kalian nafikan semua sebagian. Kenapa? Mereka mengatakan, innal aqla qad dalla alaihi fa inna ijadal makhluqati yadullu alal qudrah. Mereka berkata bahwasannya ketika mereka ditanya, loh, kalian kenapa menafikan sebagian sifat bagi Allah dan menafikan sebagian dan menetapkan sebagian sifat untuk Allah? Mereka mengatakan, kami menafikan sifat bagi Allah, sebagian sifat bagi Allah, karena kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena menetapkan sesuatu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika mereka ditanya kembali, loh, kenapa kalian menetapkan sebagian sifat? Kalau nafikan semuanya saja. Kalau tetapkan ya tetapkan semuanya saja. Mereka menjawab lagi, kita tetapkan sebagian sifat bagi Allah, sifat yang 7 tadi, karena kata mereka akal menunjukkan, ya, menunjukkan untuk ditetapkan. Artinya sifat yang 7 tadi selaras dengan akal, sesuai dengan akal, maka kami tetapkan sifat yang 7 tersebut. Sedangkan sifat-sifat yang lain tidak sesuai dengan akal, ya, maka kami nafikan. Kata mereka seperti itu. Dan mereka mengatakan sesungguhnya alasannya kenapa mereka menetapkan sifat yang 7 tersebut, fa inna ijadal makhluqati yadullu alal qudrah. Kata mereka, adanya makhluk, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya, yang bermacam-macam ini, yang berbeda-beda bentuknya, entah itu makhluk mulai dari langit, bumi, gunung, lautan, manusia, jin dan sebagainya, ini menunjukkan kudrah, kuasa Allah. Allah berkuasa, punya kekuasaan, ya, punya kemampuan. Maka kami tetapkan sifat kudrah bagi Allah, karena nggak mungkin adanya makhluk, ya, yang masya Allah, ya, yang beraneka ragam seperti ini tanpa diiringi sifat kudrah, sifat berkuasa, sifat memiliki kemampuan. Ini nggak mungkin. Makanya kami tetapkan sifat bagi Allah kudrah, itu kata mereka. Wa takhsisu ba'diha bima yukhtassu bihi yadullu 'alal iradah. Kemudian dari berbagai macam makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah berikan keistimewaan satu dengan yang lainnya. Istimewakan satu dengan yang lainnya. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, kemudian, ya, satu sama lain memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri, memiliki kelebihan-kelebihan sendiri. Bulan, bintang punya kelebihan masing-masing. Kemudian matahari, bulan dan sebagainya memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Ini merupakan bentuk iradah, ya, iradah akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menciptakan makhluk yang beraneka ragam tersebut. Maka kami tetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menghendaki sesuatu apa yang Dia inginkan. Ya,
Allah istimewakan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Allah berikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Itu menunjukkan iradah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ihkamu yadullu 'alal ilmi. Kemudian ihkam artinya apa? Bahwasanya Allah mengatur makhluk-makhluk ini. Ya, gunung Allah ciptakan di daratan tinggi, lautan di daratan rendah, kemudian langit, bulan, bintang, kemudian planet-planet, tata surya tidak saling tabrakan satu sama lain. Mereka berputar sesuai dengan porosnya masing-masing. Ini kan nizam, teratur, ya. Ya, Allah ciptakan dengan secara teratur dan rapi. Satu sama lain tidak saling tubrukan. Ini menunjukkan ilmu. Ya, bahwasanya Allah menciptakan ini dibangun di atas ilmu, tidak asal-asalan. Maka kami tetapkan ilmu bagi Allah. Ya, tadi mereka tetapkan kudrah karena alasannya apa? Adanya makhluk ini menunjukkan bahwasanya adanya zat Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menciptakan. Kemudian setelah dia melihat bahwasanya makhluk ini Allah istimewakan satu sama lain, Allah berikan kelebihan satu sama lain, berarti menunjukkan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, iradah Allah yang bisa memberikan istimewaan makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Maka kami tetapkan iradah bagi Allah. Kemudian mereka tetapkan ilmu bagi Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk yang beraneka ragam ini, Allah atur. Ya, satu sama lain tidak saling bertubrukan, ya, tidak saling berbenturan, tertata dengan indah dan rapi. Ini menunjukkan Allah menciptakan dibangun di atas ilmu. Maka kami tetapkan ilmu bagi Allah. Nah, begitu ya. Kemudian dia mengatakan wa hadhihi sifat al-qudratu wal iradatu wal ilmu tadullu 'alal hayat li'annaha la taqumu illa bihayyin. Kemudian sifat kudrah, iradah dan ilmu ini menunjukkan bahwasanya zat tersebut hidup, hayat. Karena sesungguhnya tidak mungkin dia tegak bisa mampu untuk menciptakan, ya, berkehendak untuk memberikan keistimewaan antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Kemudian dia bisa atur seindah mungkin, ya, makhluknya satu sama lain dengan aturan yang sangat cantik. Ya, ini menunjukkan bahwasannya zat tersebut hayy, yaitu hidup. Ya, zat tersebut hidup. Ya, jadi hayat, hidup. Ya, zat yang hidup. Wal hayyu imma ayyati sawabil kalami was sam'i wal basari wa hadhihi sifatu kamalin. Dan zat yang hidup imma, ya, imma dia disifati dengan kalam, bisa berbicara. Karena orang yang hidup, kalau zat yang hidup tidak bisa berbicara, maka ini sesuatu yang cacat, kata dia, ya. Maka zat yang hidup maka layak untuk disifati dengan kalam, berbicara. Dia mendengar dan melihat. Inilah dikatakan zat yang sempurna atau sifat yang sempurna. Ya, namanya zat yang hidup itu bisa bicara. Kemudian dia mendengar dan dia bisa melihat. Baru ini dikatakan sifat yang sempurna. Au bididdiya wa wal khirasu was-samam wal ama wa hadhihi sifatu naqsin mumtani'atun 'ala Allah ta'ala fawajaba subutul kalami was-sam fawajaba subutul kalami was-sam'i wal basari. Dan lawannya yaitu al-kharas. Apa itu kharas? Itu bisu. Lawannya bisu, tuli, somam, ya, tuli, kemudian buta. Ini sifat-sifat yang cacat, sifat yang kurang dan cacat. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berikan bagaimana, ini mustahil. Maka wajib kita menetapkan sifat kalam, sama yaitu melihat, kemudian sama yaitu mendengar, kemudian basar yaitu melihat. Ya, lihat bagaimana ya kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang Asy'ariyah Maturidiyah ini ketika menetapkan sifat 7, yang membatasi sifat 7 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pun sudah keliru.
Thariqahnya, caranya sudah keliru. Tidak dengan nas, dalil Al-Quran dan Sunnah, namun caranya dengan akal. Karena 7 sifat ini kata mereka, ini sesuai dengan akal, maka kami terima. Ya, secara logika ini masuk akal. Sifat yang 7 ini, hayat, kemudian sam, ilmu, kudrah, iradah, sama, basar, kalam, itu sesuai dengan akal dan mencocoki logika, maka kami tetapkan sifat yang 7 ini. Jadi metode ketika menetapkan sifat bagi Allah ini sudah menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah tetapkan dalam sunnahnya. Sudah. Kan masalah ini masalah tauqifiyah. Masalah harus kita terima wahyu. Kita harus terima baik sesuai dengan akal ataukah tidak, maka wajib bagi kita untuk menerima, ya, menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, menetapkan sebagaimana yang Rasulullah tetapkan. Ini syubhat mereka, ya, syubhat mereka ketika mereka menetapkan sifat 7 bagi Allah, ya. Jadi mereka menafikan nama Allah, namun dalam masalah sifat mereka menetapkan sifat yang 7. Kemudian dikembangkan sekarang ini menjadi berapa? 20 sifat yang dikenal dengan sifat 20. Dan kebanyakan sifat-sifat yang lain seperti mahabbah, ghadab, tangan, yad, ya. Kemudian sifat turun bagi Allah mereka nafikan. Jadi banyak sifat-sifat Allah yang mereka nafikan. Ya. Baik. Sekarang bagaimana bantahannya? Syubhat. Setelah kita tahu syubhat mereka, ya, alasan mereka kenapa mereka menetapkan sifat yang 7 tersebut, maka kita lihat bagaimana apa bantahan bagi mereka. Baik. Waraddu alayhi. Adapun bantahan bagi mereka. Al-awwal, anna ar-ruju'a ila al-aqli fi hadzal bab mukhalifun lima kana alayhi salaful ummah minas sahabati wat tabi'in wa a'immatul huda mimman min ba'dihim. Perhatikan bantahan yang pertama, bahwasannya, ya, mengembalikan masalah asma wa sifat dengan logika, dengan akal dalam masalah ini merupakan adalah menyelisihi manhaj salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam-imam yang mereka di atas manhaj salaf, di atas pemahaman para sahabat. Fama minhum ahadun raja ilal akli fi dalik, karena tidak ada di antara mereka dari kalangan sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in dan para imam-imam 4 imam-imam setelah mereka yang mereka membawa masalah asma wa sifat, ya, itu dipahami dengan akal mereka. Wa inna ma yarji'una ilal kitabi was sunnah, akan tetapi mereka kembalikan kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Fayusbituna lillahi ta'ala min al-asma was sifat ma asbatahu li nafsi, mereka menetapkan sifat, ya, nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au asbatahu lahu rusuluhu isbatan bila tamsilin, atau yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah dari nama dan sifat tanpa menyerupakan. Wa tanzihan bila ta'tilin, dan mensucikan Allah tanpa harus membuang, menafikan sifat tersebut. Lihat kaidahnya, isbatan bila tamsil, kita tetapkan nama dan sifat Allah tanpa harus menyerupakan. Tanzihan, mensucikan nama Allah Subhanahu, nama dan sifat bagi Allah tanpa harus membuang, ya. Jadi ketika kita tetapkan nama dan sifat Allah tentu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Jangan dipahami ketika kita menetapkan atau membuang, mengingkari nama-nama Allah justru tidak mensucikan bagi Allah. Keliru. Sebaliknya, orang yang mentakdil, mengingkari nama-nama Allah dengan maksud untuk mensucikan nama Allah, mensucikan Allah, ini justru mereka jatuh kepada pemahaman yang menyimpang.
ya, isbatan bila tamsil, menetapkan tanpa harus menyerupakan, tanzihan, mensucikan Allah tanpa harus mengingkari nama dan sifat bagi Allah, atau menolak nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang, ya, lanjutkan tentang jawaban daripada syubhat-syubhat kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dari orang-orang yang termasuk orang yang mentaktil, yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu, ya, cukup sampai di sini. Kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.